Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sampel dengan NIM F1B123009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ITS mata kuliah Machine Learning. Nah, judul pada proyek saya yakni prediksi penjualan retail menggunakan data time series dengan musiman dan promosi kompleks. Selanjutnya di sini ada latar belakang daripada judul saya, yaitu industri retail menghasilkan data penjualan harian dalam jumlah yang sangat besar dan terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Data tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hari dalam minggu, adanya promosi, hari libur, serta jumlah pelanggan yang datang ke toko. Tanpa analisis yang tepat, perusahaan akan kesulitan dalam memahami pola penjualan dan membuat prediksi yang akurat untuk masa depan. Oleh karena itu, perlukan pendekatan yang mampu mengolah data secara efektif, salah satunya dengan menggunakan machine learning. Pada penelitian ini, menggunakan dataset Rossmann Store Sales untuk memprediksi nilai penjualan berdasarkan data historis. Beberapa algoritma yang saya gunakan antara lain like GBM, XGBoost, dan juga Random Forest, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk menentukan model dengan performa terbaik dalam menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya untuk deskripsi dataset yang saya gunakan. Nah, dataset yang saya gunakan ini saya ambil dari Kaggle bernama Rossmann Store Sales. Isi daripada dataset ini yaitu data penjualan harian dari toko retail Rossmann dan juga berisi informasi historis penjualan. Fitur utama dalam dataset ini itu date atau tanggal penjualan, sales jumlah penjualan, customers jumlah pelanggan, open yaitu sales toko atau antara buka atau tutup, promo adanya promosi, dan fitur tambahan antara lain store type yaitu tipe toko, assortment jenis variasi produk, dan competition distance yaitu jarak kompetitor, dan yang ke promo 2 yaitu promosi jangka panjang. Nah, tujuan dari penggunaan data ini yaitu menganalisis pola penjualan dan juga membangun model prediksi sales. Selanjutnya ada tahap pre-processing. Pada tahap ini saya melakukan beberapa proses, yaitu pertama data cleaning, yaitu menghapus atau menangani missing value, memastikan data konsisten dan tidak duplikat, kemudian melakukan handling missing values, mengisi nilai kosong, atau menghapus data yang tidak relevan, kemudian melakukan encoding data kategori, mengubah data kategorikal menjadi numerik, contoh seperti data store type dan juga assortment. Kemudian ada fitur scaling. Ini dilakukan normalisasi data menggunakan standar scaler, bertujuan agar semua fitur memiliki skala yang sama. Kemudian feature selection yaitu memilih fitur yang berpengaruh terhadap target sales. Kemudian data splitting, ini membagi data menjadi training data 80% dan juga testing data 20%. Kemudian selanjutnya ada EDA, Exploratory Data Analysis. Di sini kita bisa melihat korelasi antara variabel. Variabel promo memiliki korelasi positif terhadap sales, yaitu 0,38. Promo meningkatkan penjualan. Kemudian ada day of week memiliki korelasi negatif, yaitu min 0,17. Artinya penjualan menurun di hari tertentu. Kemudian ada fitur waktu seperti month, week of year, atau quarter yang saling berkorelasi tinggi, menunjukkan pola musiman. Kemudian ada pengaruh promo terhadap sales. Rata-rata penjualan tanpa promo itu 5,925. Kemudian rata-rata sales penjualan dengan promo yaitu 8,027. Artinya, promo memberikan peningkatan penjualan yang signifikan. Kemudian di sini ada model building. Nah, pada model building ini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu like GBM, Random Forest, dan juga XGBoost. Dengan split data bervariasi, yaitu ada 3 variasi. Yang pertama 70:30, 80:20, dan yang terakhir 90:10. Nah, ringkasan hasil yang diperoleh dari model building ini
yaitu performa terbaik diperoleh oleh LightGBM pada split data 90/10, di mana R2 skornya mencapai 87,68%, yang dipastikan dia menjadi akurasi tertinggi sebelum tanning, dan MAE 706,49. Di sini mengartikan rata-rata kesalahannya sangat rendah, dan juga RMSE-nya 966,36, yang artinya simpangan errornya yang paling kecil di antara 3 model tersebut. Oke, selanjutnya pada proses hyperparameter tanning. Nah, di sini bisa saya jelaskan metode optimasi yang saya gunakan, yaitu ada grid search, yaitu digunakan untuk melakukan pencarian kombinasi parameter terbaik secara sistematis, dan juga cross validation, di mana ini memvalidasi model pada 3 bagian data berbeda untuk memastikan hasil yang stabil dan tidak overfitting. Nah, parameter yang dioptimasi itu yang pertama ada random forest, fokusnya pada range estimator atau jumlah pohon, dan juga max depth, kedalaman pohon, untuk mengontrol kompleksitas. Dan untuk algoritma XGBoost dan LightGBM optimasi pada learning rate, kecepatan belajar, serta 6 leaves atau max depth untuk mendapatkan akurasi maksimal. Kesimpulan performa, XGBoost memberikan performa tertinggi mencapai 0,92% atau 92% pada skenario data split 90/10. LightGBM sangat kompetitif dan stabil dengan hasil di atas 92% pada data split yang sama, yaitu 90/10. Random forest mengalami peningkatan signifikan dari hasil sebelum tanning, stabil di angka 87%. Nah, bisa terlihat bahwa semakin besar proporsi data latih, akurasi ketiga model tersebut terus meningkat secara konsisten. Nah, pada evolusi model ini, poin yang bisa diambil yaitu akurasi tertinggi diperoleh oleh LightGBM mencapai 92,73%, menjadikannya model paling presisi. Nah, lonjakan terbesar didapatkan oleh XGBoost, meningkat drastis sebesar 12,87% setelah optimasi parameter. Dan error terendah didapat oleh LightGBM memiliki nilai error terkecil, yang mana MAE-nya hanya 532,13, yang berarti berprediksi sangat mendekati nilai asli. Adapun perbandingan hasil model, di sini saya melakukan perbandingan di mana stabilitas split pada tahap awal sebelum tanning, performa model cenderung stabil di berbagai split data, dengan split 390/10 memberikan hasil sedikit lebih baik. Nah, dampak tanning proses optimasi parameter memberikan lonjakan akurasi yang signifikan, membawa model dari kisaran 70-80% menjadi 90% ke atas. Dan model final LightGBM setelah ditanning pada split 80/20 adalah konfigurasi terbaik dengan nilai R2 skor tertinggi, yaitu 92,73%, dan tingkat kesalahan error yang terendah. Adapun kesimpulan yang bisa diambil, yaitu berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen, dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma ensemble learning yang dikombinasikan dengan metode hyperparameter tanning berhasil meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan. Sejak tahap awal, LightGBM telah menunjukkan dominasi performa dibanding XGBoost dan juga random forest, di mana setelah proses optimasi menggunakan grid search, model LightGBM setelah tanning pada skenario split data 80/20 berhasil mencapai performa puncak dengan R2 skor sebesar 92,73% dan tingkat error terendah. Hasil ini membuktikan bahwa penyesuaian parameter yang tepat mampu menekan kesalahan prediksi secara maksimal, sehingga model LightGBM terpilih sebagai solusi final yang paling akurat, stabil, dan reliable untuk diimplementasikan dalam sistem. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.